Ya sudah, kalau memang seperti itu, mungkin nama Aki di mata sebangsa tuyul akan dikenang, dan mungkin suatu waktu sebagai rasa terima kasih dari rakyat kami akan memberikan satu hadiah. Saya ini nggak tahu ini kalau di negeri manusia ini pagi, siang, atau sore atau malam, karena ini saya nggak mengenal ngantuk gitu, nggak mengenal malam, jadi bingung. Di negeri tuyul sana katanya itu sempat terjadi suatu wabah. Artinya wabah di sini mungkin mirip yang orang bilang tuh semacam corona gitulah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kita kembali lagi berjumpa di channel yang akan mengisahkan cerita horor dan mencekam. Video kali ini masih video kelanjutan dari perjalanan Ki Bayan, seorang praktisi energi dan supranatural. Ki Bayan akan mengisahkan pengalaman horor dan mencekamnya ketika beliau masuk ke dalam dunia goib, yaitu masuk ke dalam kerajaan tuyul. Wow, seru banget nih. Kita akan langsung ke Cirebon bersama Mang E di sana yang sudah bersama dengan Ki Bayan. Silakan Mang E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, Sobat Malam Mencekam. Kembali saya Mang E dan tim masih berada di kota Cirebon. Malam hari ini kami akan membawakan cerita untuk Anda kembali bersama Ki Bayan. Ki Bayan adalah seorang praktisi spiritual di kota Cirebon dan berasal dari daerah Pekalangan. Malam hari ini Ki Bayan akan menceritakan kisahnya ketika beliau mengalami atau sedang melakukan sebuah kegiatan spiritual. Iya. Yang mana beliau masuk ke dunia lain atau lebih tepatnya masuk ke dunia tuyul. Iya, betul, Kang E. Dunia tuyul ini mungkin Anda bertanya-tanya di zaman modern masih ada tuyul? Ya, mungkin saja. Nanti akan diceritakan oleh Ki Bayan. Kejadian di tahun 2000 ya. Tahun 2000. Baik. Oke, sebelum kita mulai, Aki ini kegiatan sehari-harinya apa, Ki? Kegiatan saya sehari-hari sebagai penjual kuliner di kota Cirebon. Kegiatan dari mulai pagi sekitar jam 8 ya sampai jam 5 sore saya pulang. Ya. Lainnya selain kegiatan utama menjadi pedagang kuliner, yang lainnya apa Ki? Apa spiritual ya. yang dilakukan? Memang kadang-kadang ada seorang temen pamannya minta bantuan kepada saya khususnya dalam hal spiritual. Ya tentunya saya juga bisa menerangkan lah sedikitnya. Ya. Mungkin dalam arti tentang mimpi ataupun mungkin tentang pengalaman-pengalaman lain. Ya. Oke Ki, saya sudah tidak sabar ingin mendengarkan kisah masuk ke dunia tuyul seperti apa. Ini kisah baru bagi saya. Bisa diceritakan Ki? Silakan.
Berawal kisah ini ketika saya menjelang hari lahir ya. Itu seperti biasa, saya ini sering sekali berpuasa pada hari lahir dari mulai subuh ya, seperti orang pada umumnya kalau berpuasa. Dan ketika menjelang maghrib saya juga berbuka puasa, dan menjelang malam hari setiap pukul 12 teng. Nah, di situ saya mulai beraktivitas menjalankan, artinya tuh berhubungan dengan Yang Maha Pencipta. Saya melakukan wirid-wirid ya, dengan satu bacaan-bacaan tertentu ya, tentunya dengan hati yang ikhlas. Pada hari pertama ketika saya bermunajat atau berhubungan langsung dengan Yang Maha Pencipta, itu biasa-biasa aja, artinya tidak ada halangan ataupun sesuatu yang mengganggu di pikiran ataupun di hati saya. Selesai sekitar jam 3, jam 4 ya, itu saya menyudahi diri ya, berhenti. Kemudian menjelang subuh saya sholat subuh. Minggu depannya saya juga berpuasa lagi, sama seperti yang sudah-sudah. Itu mencapai kurang lebih 3 minggu. Nah, inilah awal dari cerita tentang pengalaman-pengalaman saya. Awalnya itu saya mungkin pada umumnya orang-orang wirid ya, pakai istighfar atau pakai sholawat. Ini waktu itu tidak dengan satu hitungan, tidak. Artinya tuh tidak dibatasi gitu. Mau 1000, mau 2000, yang penting di sini saya merasa ikhlas. Kira-kira perjalanan dalam 1 jam itu merasa di sini saya merasa sejuk sekali hati saya. Merasa ada satu bentuk ketenangan, sebab di sini belum ada, artinya tuh gambaran-gambaran pikiran yang kemana-mana gitu. Itu saya rasakan menurut pribadi saya ya cukup khusyuk gitu. 1 jam kemudian itu saya merasakan sesuatu kehadiran ya, sebab udara di sekitar saya berawal terasa panas sekali, sampai di dahi saya ini sampai berkeringat. Nah, dalam situasi yang seperti itu timbul, kok ini hawanya panas sekali. Nah, ini satu pemikiran yang kayaknya kurang bagus kalau dalam spiritual. Akhirnya saya coba untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang seperti itu. Kita bikin enjoy, seperti di awal-awal kita nih memuji nama Allah. Nah, selang 1 jam kemudian saya coba untuk memejamkan mata. Alhamdulillah saya bisa tenang kembali di sini dalam hati, tidak memikirkan sesuatu apapun, dan saya bisa khusyuk. Nah, dikala saya memejamkan mata, itu ada seseorang yang memberikan salam kepada saya. Saya sampai merinding dengan satu intonasi yang cukup besar yang masuk ke telinga saya. Itu sehingga saya di sini merasa merinding. Nah, dalam merindingnya ini saya belum bisa menjawab. Kemudian dia mengulangi lagi,
Assalamualaikum. Sampai 3 kali. Nah, setelah 3 kali, akhirnya saya juga menjawab. Karena dalam satu ucapan ya, untuk memberikan salam itu hukumnya adalah sunnah, dan saya itu wajib untuk menjawab. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih dalam memejamkan mata gitu, belum berani saya buka. Kemudian pelan-pelan saya buka mata saya kaget di situ. Astagfirullahaladzim, ada sedikit ketakutan dalam diri saya sebab suaranya di sini berbeda dengan manusia umum gitu. Artinya berbeda seperti apa? Ini dari gemak suaranya ya, seperti kita nih memakai apa namanya tuh Walkman gitu ya. Mungkin di sini pakai Walkman. Itu getaran suaranya nih nyampe ke ubun-ubun gitu. Menggemaknya nih sangat luar biasa sampai terasa di hati. Nah, itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya. Di depan saya nih ada satu sosok yang ketika itu saya duduk itu sama dengan diri saya. Jadi dia itu mungkin manusia kerdil ya, kecil. Dia memakai cawet ya, cukup dengan memakai cawet, dan kepala ini pelontos, artinya gundul, tidak mempunyai rambut, dan juga dia itu telinganya sangat besar sekali, sehingga untuk sosok penampilan yang seperti itu ya sangat luar biasa. Artinya saya belum pernah menyaksikan hal yang seperti ini, dengan sosok yang kecil tapi dia menampakkan satu wajah seperti orang dewasa. Kalau seumuran manusia sekitar 40 ke atas. Akhirnya di situ saya bisa menenangkan diri. Saya coba menekan rasa takut karena posisinya di sini berbeda dengan kita, dan juga dari energi yang terpancar ya, itu sempat terbentur dengan energi saya. Nah, di sini ada semacam apa ya, bentuk-bentuk perlawanan ya, antara rasa takut dan juga rasa untuk menyeimbangkan. Akhirnya saya mencoba untuk bisa berinteraksi. Nah, saya coba berdialog. Saya jawab Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya tanya, wahai makhluk Allah, ada apa gerangan sehingga Anda nih mau berdialog dengan saya dan juga datang ke tempat saya? Begini Ki, Katanya. saya kesini, saya itu diutus sama Raja Tuyul yang ada di sana. Dia nggak menyebutkan itu daerah mana atau di kota mana. Tidak, dia menyebutkan hanya saya diutus oleh Raja Tuyul. Oke, baik, kata saya itu. Saya sendiri nggak tahu tempatnya di mana ya. Yang jelas dia mengatakan seperti itu. Saya tanya lagi, ada perlu apa Anda sampai datang ke saya? Saya gituin. Akhirnya dia menceritakan kepada saya bahwa di negeri Tuyul sana katanya itu sempat terjadi suatu wabah. Artinya wabah di sini mungkin mirip dengan kehidupan manusia yang mungkin saat ini yang orang bilang tuh semacam corona gitulah mungkin. Nah, akhirnya dia ingin mengajak saya supaya saya bisa ikut
ke negerinya. Akhirnya saya berpikir, Kang I, saya berpikir ini dunia tuyul, sedangkan saya negeri manusia gitu. Ini sudah berbeda, artinya tuh berbeda dimensi ya. Kalau kita coba menelaah, sangat berbeda. Kemudian saya coba lagi berpikir secara agama, bahwa memang Allah itu menciptakan manusia dan mungkin sebangsa jin ya, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya timbul satu keinginan, apapun lah bentuknya. Ini dalam hati saya ya, sempat terjadi dialog dalam diri kita. Saya nggak melihat siapapun dia, yang jelas sesama makhluk hidup ya dengan sendirinya harus bisa tolong menolong. Untuk urusan kesananya ya monggo, mungkin hanya Allah yang tahu. Intinya saya kira-kiranya bisa menolong itu seperti apa itu. Akhirnya saya ngomong lagi ke dia, wahai makhluk Allah, saya ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa menolong artinya tuh. Terus apa yang bisa saya tolong untuk khususnya yang tadi Anda bilang disuruh kerajaan tuyul? Nah, akhirnya dia jawab, Dari kesepakatan para istilahnya gegedugnya para tuyul di sini, itu kesimpulannya bahwa Aki ini adalah orang yang mampu untuk bisa membantu memecahkan wabah yang ada di dunia kami. katanya. Akhirnya itulah saya nggak bisa menolak. Akhirnya saya sepakat, baiklah kata saya itu, kalau memang saya orangnya yang menurut Anda ini bisa membantu ya, saya juga mau mencoba. Akhirnya setelah saya bilang begitu, Ya sudah, kalau memang Aki ini sudah sepakat, mari katanya Ki. Terus gimana saya mesti ke sana? Kata dia. ya sudah, Aki gini aja, Aki pegang belakang saya, artinya Aki begini ya, di pundak ya, suruh pegang keduanya, terus Aki ini pejamkan mata. Katanya. Saya coba pegang pundaknya dan saya pejamkan mata. Akhirnya tiba-tiba tuh seperti saya tuh merasakan dilontarkan sangat cepat sekali. Mungkin kecepatan mobil ya, nggak ada apa-apanya ya, dengan sekejap gitu. Nah, di sini saya tuh merasakan satu lontaran yang kuat di sini tuh, nggak ngerti kok kenapa bisa balik gitu. Artinya tuh seperti kadang-kadang kaki ada di bawah ya, kepala di atas, bahkan sebaliknya, kepala di bawah, kaki ke atas gitu, seperti ya muter gitu. Walaupun mata saya ini terpejam, tapi saya nih seolah-olah tuh bisa merasakan dan melihat bahwa saya tuh dibawa ke sebuah ini terowongan seperti gua. Cuma di situ kayak apa? Seperti kayak kincir ya gua ini, terus nggak tahu arahnya kemana. Mungkin kalau dihitung dengan menit ataupun detik ya, itu kurang lebih setengah jam ya. Setelah nyampe setengah jam, itu perkiraan saya karena cukup lama di sini. Nah, akhirnya dari pintu dimensi ini terbuka lebar satu alam. Ini yang belum saya merasakan, artinya alam yang seperti ini.
seperti apa gitu alamnya. Mungkin kalau saya lihat di dunia ini ya, itu saya bisa ngelihat pohon, kemudian bisa melihat laut ataupun hamparan tanah, itu sempat bisa melihat. Tapi kalau di sana itu sangat gersang sekali. Jangankan pohon gitu, rumput pun yang kecil-kecil tidak ada. Tidak ada air ataupun semacam kali atau laut, itu sama sekali tidak ada. Gersangnya minta ampun. Sampai di situ saya merasakan kulit nih terasa panas ya. Sampai terasa panasnya di sini saya coba cubit ya. Saya cubit, memang terasa sakit. Dicubit berarti ini seperti saya nggak mengalami satu perjalanan yang seperti mimpi itu. Kalau mimpi kan dicubit tidak terasa sakit. Tapi di sini saya coba cubit ya, ke pipi, ke tangan, itu saya merasa sakit. Ya sudah, pikir saya itulah, nggak usah dipersoalkan lagi, ini mungkin sesuatu keanehan sudah terjadi pada diri saya. Nah, di situ dalam perjalanannya itu saya ada bentuk-bentuk keanehan lain. Itu dalam kaki saya ini seperti dibungkus ya, seperti dibungkus dengan satu bentuk asap ya. Dan fungsinya daripada asap ini itu jalannya sangat cepat sekali, Mang Ei. Jalan saya ini cepat sekali, bisa menandingi, artinya tuh yang utusan dari negeri tuyul itu. Kemanapun dia melangkah, ini dengan sangat mudahnya saya ini bisa mengikuti. Padahal kalau di sini kan saya nggak bisa jalan cepat seperti itu. Tapi di alamnya dia ini secara otomatis saya juga nggak ngerti kenapa bisa begini. Dan kalau mungkin bisa saya hitung dengan menit, mungkin dalam perjalanan untuk menuju ke pusat daripada Raja Tuyul ini, saya hitung kira-kira itu 1 jam perjalanan, tidak memakai kendaraan ya, cukup seperti itu tadi ya. Di kaki saya tuh ada semacam kayak asap ya, menutupi kaki sampai ke mata kaki. Nah, sesampainya di situ, ini saya melihat satu bangunan. Nah, ini lagi nih satu bangunan ya. Bangunannya bukan seperti kayak di sini. Ada gedung-gedung, ada rumah. Nah, ini kalau di sana itu ada satu perbukitan ya. Mungkin kalau di sini seperti tingginya gunung yang menjulang mungkin ratusan meter ya. Dan di situ ada pintu. Nah, pintu masuknya di sini mungkin tingginya sekitar 20 meter tingginya kurang lebihnya. Dan lebarnya mungkin sekitar 20 meter. Sangat besar sekali pikir saya, ini pintu gerbangnya untuk masuk. Dan di situ berjejer pengawal-pengawal daripada penjaga pintunya. Di situ berjejer. Dikala saya dengan yang memandu saya lewat, itu mereka pada nundukkan kepala seperti saya ini seorang raja
atau orang yang sangat dihormati. Mungkin mereka ini bukan hormat kepada saya, mungkin yang pemandu saya ini seorang panglima ataupun seorang ya pembesar lah minimal. Saya naik ya, banyak tangga yang menuju dari situ. Sambil saya jalan itu saya melihat kumpulan daripada makhluk-makhluk sebangsa tuyul yang kelihatan punya wajah yang suram. Artinya tuh kalau manusia itu mempunyai aura tuh ada cahaya, ada darah ya di penglihatan tuh jadi kelihatan. Tapi kalau di sini dia itu menampakkan sesuatu yang kelihatannya lagi mengalami sakit. Terus saya susuri sampai akhirnya saya tuh naik sampai ke puncak yang paling tinggi. Nah, akhirnya sesampai di atas saya disuruh duduk di jejeran seperti batu ya, bentuknya bulat. Nah, saya duduk di situ. Kemudian dia menyuruh yang lain suruh memanggil rajanya. Mungkin sekitar 5 menit akhirnya raja ini keluar. Dan saya coba pandang sekitar jarak 10 meter. Itu dia tidak sama dengan penghuni-penghuni atau penjaga-penjaga yang ada di situ. Dia punya kepala ya, itu sangat besar. Badan dia itu lebih kecil daripada kepalanya. Kemudian dia memanggil saya. Aki, kemari di depan saya. Akhirnya saya berdiri dan saya mendekati sekitar mungkin antara 2-3 meter di depan dia. Saya masih tetap berdiri. Dia ngomong, Aki, saya minta bantuan Aki. apa? Kata saya. Rakyat saya sedang mengalami satu musibah. Ya, semua ini mengalami satu jenis penyakit yang saat ini belum bisa diobati. Kalau keluar dari sini, katanya lingkungan sini, ini mereka rakyatku tidak bisa berjalan. Terus apa gitu hubungan dengan saya? Dan kenapa saya dikatakan dapat bisa membantu untuk mengobati rakyat daripada Paduka, kata saya. Ini menurut para ahli tirakat dan juga para gegedeng di sini melihat satu energi yang ada di Aki. Itulah yang jadi bisa untuk membantu rakyat kami. Oke, baiklah. Kalau saya secara pribadi tidak mempunyai apapun, tapi kalau Paduka Raja menghendaki seperti itu, baik, akan saya coba dengan kemampuan yang saya miliki. Akhirnya dia tepuk tangan, dia manggil para dayang dengan membawa tempat air ya, tempat air yang mungkin sebesar segini lah, itu yang terbuat dari batu, itu dijejerin di depan saya antara rajanya dengan saya, itu dijejerin di sini di depan.
dan di dalamnya ternyata itu masing-masing ada terisi air yang mungkin 3/4 ya isinya ya, 3/4. Nah, Aki tolong minta energinya dan minta doanya untuk kesembuhan daripada rakyat-rakyatku semua. Mereka sudah lama sekali mengalami sakit yang demikian hebat. Ini mungkin apakah ditimbulkan oleh sesama bangsa kami, ataupun memang ini merupakan sesuatu penyakit yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Saya sendiri belum tahu. Monggo Aki ini memberikan energinya melalui air yang ada di sebuah tempayan ini. Akhirnya saya merasa kasihan dan juga merasa tergugah ya. Pertama-tama yang saya coba tuh saya ingat kepada Allah dan saya berdoa supaya dalam hal ini bisa dikabulkan, dan saya juga berdoa di samping saya juga untuk bisa memberikan energinya ya, tidak ada lain, hanya Allah yang bisa. Saya hanya sebagai perantara, dan saya mulai menyalurkan energi-energi yang saya punya dengan satu bentuk niat. Nah, itu unik di sini ya. Dalam satu pengeluaran energi di sini. Ini uniknya, kalau di dunia manusia itu tidak terlihat dengan mata kepala ya. Tidak terlihat warna daripada energi ini, tidak. Tapi di dunia tuyul ini energi yang saya keluarkan itu sangat terlihat sekali, jelas lagi. Itu dari tangan saya niatin tuh keluarlah di sini satu energi berwarna hijau. Nah, saya keluarin energi ini, diniatin. Nah, ini menyalur dari tempayan ini, kemudian pindah ke sini, terus kurang lebih ada 7 ya, ada 7 itu sudah terisi semua oleh energi saya. Memang cukup melelahkan ya, saya terkuras energinya sampai saya minta kepada Raja Tuyul di sini, saya minta istirahat. Dan Raja Tuyul ini bertanya kepada saya, Ki, ini air dalam tempayan ini gimana caranya untuk mengobati rakyat saya? Ya sudah, gini aja, tinggal dicampur boleh dengan air yang lain, kata saya, secukupnya, kemudian dibagikan kepada rakyat yang terkena wabah tersebut. Akhirnya dengan segera nih para penggawa yang ada di situ ya, dibawa air tuh, kemudian dicampur, nggak tahu di link-link mana tempatnya air, sebab dari awal ya itu saya nggak pernah lihat yang namanya danau ataupun sungai ataupun laut, dan bahkan ini matahari pun tidak saya lihat. Ini uniknya di situ, di dunia lain ya. Ini tidak saya lihat yang namanya matahari itu, tidak ada. Saya nggak melihat. Jadi cuma posisinya nih ya kelihatan aja gitu. Nggak tahu nih cahayanya dari mana, saya nggak tahu. Itu yang bikin saya heran. Akhirnya dari para penggawa di sini dibagikan air itu. Nah, sementara saya di situ istirahat sambil memulihkan tenaga,
Dan para penggawa ini coba membagikan air tersebut. Nah, di situ saya juga berbincang-bincang dengan Raja Tuyul mengenai ya kehidupan dunia, maksud dunia manusia, dan juga saya bisa mengetahui dunia daripada tuyul. Nah, justru sama sebetulnya sih, dunia manusia juga mengenal kematian, dan dunia tuyul juga sama mengenal kematian, mengenal yang namanya penyakit. Jadi kalau hal seperti itunya sih banyak persamaan-persamaan. Mungkin faktor umur mungkin ya yang berbeda. Konon katanya kalau yang halus ya, bangsa halus begitu, umurnya ya lumayan panjang, bisa ratusan tahun. Tapi kalau manusia kan mungkin ya 60, 80, yang 100 pun umurnya jarang sekali. Itulah saling tukar menukar pengalaman. Nah, selang mungkin beberapa jam kemudian akhirnya ada yang lapor kepada Raja Tuyul. Lapor Raja. Ya, kenapa? Air ini sudah dibagikan semua kepada rakyat-rakyat Paduka, tidak satu pun katanya yang nggak kebagian, semuanya kebagian. Terus gimana dampaknya? Ya, yang mulia, ini berangsur-angsur dari mulai kepala sampai ke kaki ini merasakan kesegaran yang luar biasa katanya. Ya sudah, kalau memang seperti itu, tolong beberapa waktu ke depan tolong laporkan segala sesuatunya biar saya mengetahui. Nah, terus saya masih ngobrol, itu saya disuguhi yang namanya makanan. Itu saya nggak ngerti ini dari mana ya. Itu ada ayam, ada telur, kemudian ada buah-buahan di situ komplit. Saya nggak ngerti ini dari mana ini. Sebab dalam perjalanan saya nyampe istilahnya ke kerajaan tuyul ini belum pernah saya ngelihat. Aduh, kalau dipikir-pikir, apakah ini dapat nyuri? Saya nggak berani makan sedikit pun dari sajian yang ada di depan tuh. Walaupun si Raja Tuyul ini sempat menawarkan dan harus saya cicipin, tapi karena saya ini adalah seorang tamu ya yang menghormati tuan rumah, saya nggak berpikir panjang. Ya sudahlah, artinya tuh mau dari mana kek, yang penting diniatin dalam hati saya ini ingin menghormati tuan rumah. Apalagi di situ yang menawarkan langsung dari yang ada di meja ini di depan saya, itu adalah rajanya, raja daripada tuyul. Akhirnya kesimpulan saya, ya sudah, itu intinya saya ingin menghormati. Akhirnya saya coba, saya cicipin. Berawal itu seperti buah apel ya, saya coba itu, saya ambil buah apel. Nah, saya coba makan. Ya Allah, kata saya sebelum saya makan, kalau memang ini rezeki dari Engkau ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala sesuatu yang berbentuk negatif. Itu saya berdoa dulu. Nah, ini sobat saya makan. Nah, dan rasa-rasanya
itu sangat mirip sekali dengan apel yang ada di dunia ini. Ini saya merasakan kesamaan, jadi nggak ada perbedaan ternyata. Satu saya habis ya, mau saya ambil lagi tuh ada perasaan malu. Ya, ada perasaan malu. Artinya malu di sini ya kira-kiranya jangan kelihatan rakus sekali lah, gitu pikir saya mungkin ya. Akhirnya saya coba satu tuh, saya berhenti dulu. Ya memang kalau rajanya sih meminta supaya saya memakan lebih banyak gitu. Tapi ya saya sih hanya sekedar menghormati daripada tuan rumah. Itu aja prinsip saya. Nah, selang mungkin beberapa jam kemudian, ini dari penggawanya melapor kepada rajanya. Sebagian, mungkin sekitar 50% dari rakyat Paduka nih sembuh total Paduka, itu katanya. Akhirnya si raja ini merasa bunga atau merasa senang karena yang selama ini yang dicari oleh Paduka ini ternyata benar adanya. Dan saya pribadi juga merasa bersyukur. Artinya tuh dari apa yang saya ini nggak bisa gitu ya, mungkin Allah telah mengabulkan daripada doa yang saya panjatkan ketika saya memohon. Ya mungkin Allah mengijabah. Itu 50% nih rakyatnya sembuh. Nah, akhirnya setelah pembicaraan itu saya mau pamit. Wahai Paduka, mungkin saya ini sudah lama di sini ya. Jadi dengan sangat terpaksa saya mohon, saya mau pulang. Gitu. Nah, akhirnya dia juga kepengen saya tinggal untuk beberapa pekan atau nggak ngerti lah, karena saya ini nggak tahu ini kalau di negeri manusia ini pagi, siang, atau sore atau malam, karena ini saya nggak mengenal ngantuk gitu, nggak mengenal malam, jadi bingung ya, sangat bingung sekali. Jadi akhirnya saya coba memberanikan diri. Akhirnya saya minta pulang. Akhirnya raja itu bilang, Kalau Aki ini mau pulang, saya juga gak bisa memaksa. Dan sekarang sudah terbukti bahwa rakyat saya baru 50% sembuh. Nah, saya mau memberikan hadiah kepada Aki. dia nanya ke saya. Aki mau minta apa? Waduh, saya bingung. Ditanyain begitu saya bingung. Akhirnya dengan dengan seadanya waktu itu ya, secara spontan itu saya jawab, maaf Paduka, saya mau membantu, tidak minta imbalan ataupun apapun, sesama kita ini makhluk Allah, itu kewajiban saya. Ya sudah, kalau memang seperti itu, mungkin nama Aki di mata sebangsa tuyul akan dikenang. Dan mungkin suatu waktu sebagai rasa terima kasih dari rakyat kami akan memberikan satu hadiah. Akhirnya setelah itu ya, karena dia juga tidak bisa memaksa saya dan saya juga menolong tanpa pamrih, akhirnya saya memutuskan tidak mau meminta apapun imbalan dari sang raja. Akhirnya saya ini pulang
dengan diantar dengan punggawa yang awalnya tadi sempat membawa saya. Akhirnya saya pulang. Nah, setelah saya pulang, ternyata itu posisi saya kala itu masih tetap duduk sila di tempat yang waktu itu wiridan. Itu posisinya tidak jauh berbeda, sama. Dan kemudian setelah saya duduk kembali seperti sedia kala, dia pamit, langsung aja menghilang. Saya coba lihat jam, kebetulan itu di belakang saya kan ada 1 jam ya, jam dinding yang sempat nempel. Itu saya tengok, itu ternyata sekitar setengah 4 pagi. Berarti perjalanan saya kalau dimulai awal tadi sekitar jam 12, sudah kurang lebih 3,5 jam. Sobat MM, itu cerita dari Ki Bayan yang masuk ke dunia tuyul ya. Ya. Sedikit pertanyaan sebelum kita sudahi cerita Ya, ini. silakan Kang Ai. Ki Bayan, kalau yang kita tahu itu tuyul sosok yang suka mencuri kalau di dunia Ya, kita. betul. Apakah memang diperintahkan di kerajaan itu seperti itu atau bagaimana? Kalau menurut saya sama, bangsa tuyul juga itu sejenis makhluk daripada jin. Ya. Mungkin dari tuyul ini kan itu kan sama sebangsa jin. Dan saya juga nggak tahu ya jin yang mana, baik atau buruknya saya nggak tahu. Saya menolong adalah sesama makhluk hidup. Nah, kemungkinan besar dari tuyul ini mungkin ada yang Islam. Artinya itu tuyul yang ada di dunia kita ini bukan ditugaskan untuk itu sebenarnya ya. Itu Ya. hanya pemanfaatan saja dari Ya, ulah mungkin manusia begitu. Ulah manusia. Oh. Mungkin ada ulah manusianya di sini. Jadi Itu penyakit dari mana, Ki? Wabah itu. Wabah itu bisa dari sesamanya ya, bisa ya, dari sesamanya, artinya nih memberikan istilahnya bentuk-bentuk. Kalau di dunia manusia mungkin semacam santet gitu. Kerajaannya kena Ya, santet gitu. kena Ya? santet itu bisa. Kemudian yang kedua, bisa aja itu peringatan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah, satu bentuk peringatan supaya berbuat lebih baik, itu juga bisa. Ya. Tinggal monggo penafsirannya seperti apa, itu karena saya nggak lebih jauh, yang penting misinya saya bisa membantu gitu aja Kang Ai. Ya. Ki, bentuknya Raja Tuyul itu seperti apa, Ki? Pakai baju apa? Nah, itu dari rata-rata ya memakai cawet. Tahu cawet? Ya. Kayak sumo itu ya. Ya, kayak sumo ya. Nah, dari sumo ini cawetnya di sini itu ada warna, melambangkan warna ini tinggi rendahnya kasta mereka gitu. Kalau yang paling tinggi itu merah, yang dekat-dekat raja tuh warnanya merah. Nyampe ke depan sana penjaganya itu warnanya hitam. Nah, itu dari warna-warna itu. Rajanya sendiri? Rajanya sendiri itu punya cawet tuh yang istilahnya nyampur, artinya warnanya tuh dari Sosok semua warna. tubuhnya lebih besar atau gimana? Tubuhnya sih sama Kang Ei. Artinya tingginya dari umum ya, bangsanya dia sama, cuma dia punya kepala yang lebih besar daripada badannya di sini. Beda dengan yang lain ya? Beda dengan yang lain.
Dan di situ memang nggak umum, artinya ada yang hidungnya gede, ada yang matanya melotot mau keluar. Itu kalau saya ceritakan secara detail ya, itu berbeda, sangat berbeda. Dan harumnya di sini saya belum pernah menyaksikan harumnya. Artinya dari penciuman saya di sini, apa ini yang ada di dunia ini belum. Ya. Aromanya itu belum ketemu ya. Iya, belum ketemu sama. nih. Seperti apa kalau di dunia ini nih aromanya. Ya. Jadi punya khas. Tapi yang saya rasakan ya kalau menurut saya karena belum pernah, kayak nggak ini aja lah, nggak ngeh atau nggak enak gitu tuh. Ya. Iya, cuma nggak terlalu gitu, nggak terlalu. Pada waktu jam 12 malam itu Aki melakukan kegiatan spiritual ini, tujuannya apa sebenarnya tadi? Apa memang mau ketemu ke kerajaan tuyul atau gimana Ki? Sebetulnya waktu itu saya nih tidak ada keniatan untuk ketemu bangsa tuyul atau bangsa lain, tuh nggak ada, Kang I. Itu sudah merupakan kebiasaan pribadi saya dengan rasa syukur setiap hari kelahiran saya. Itu saya isi dengan rasa syukur, yaitu berpuasa dan zikir kepada Allah. Itu aja Kang I. Ya. Jadi tanpa sengaja. Ya, tanpa sengaja. Ada tugas ya. Ya, itu mungkin di sini makhluk yang namanya tuyul di sini bertirakat ya, menemukan satu sosok ya, dan menemukan energinya ini ke saya itu ada persamaan Kang I. Sehingga dia langsung mendatangi ke saya. Gitu. Jadi hampir mirip dengan film lah ya, seperti gitu ya. Ya mungkin Kang I. Kenapa Ki waktu mau dikasih hadiah nggak mau Ki? Siapa tahu kan hadiahnya bisa berbentuk benda atau apa gitu. Ya, memang pada waktu itu saya ini pertama merasa bersyukur ya. Terus kedua, saya ingin membantu sesama makhluk hidup dengan tanpa pamrih. Itu aja Kang I. Ya, setelah kejadian itu Ki, apa ada efek-efeknya atau dampak dari kejadian itu sampai sekarang? Ya, memang ada sedikit ya. Ada keanehan yang sewaktu-waktu gitu. Sewaktu-waktu ya. Enggak ini artinya tuh enggak harus tiap hari gitu, enggak. Itu kadang-kadang di belakang gitu. Saya suka ngeliat anak kecil, kadang-kadang tengok ke belakang gitu, seperti apa yang saya lihat waktu itu. Mereka merasa sudah akrab dengan Ki Bayan ya? Kemungkinan, tapi saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Oke, terima kasih Ki Bayan. Ceritanya sungguh menginspirasi. Untuk Sobat MM, mungkin dari Anda menyukai cerita dari Ki Bayan, silakan berkomentar di bawah. Apapun yang ingin ditanyakan ke Ki Bayan, nanti Ki Bayan coba baca dan coba menjelaskannya. Baik, begitu saja cerita dari kami. Kami berada di dermaga pelabuhan Kota Cirebon, mengantarkan cerita ini untuk Anda. Mudah-mudahan Anda suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.